Gunung Merapi selalu hidup, meski terlihat diam di kejauhan. Kabut putihnya bukan sekadar uap panas bumi, tapi napas dari sesuatu yang lebih tua dari manusia. Bagi orang Jawa, Merapi bukan sekadar gunung, ia adalah pancer, pusat kesadaran alam, tempat di mana dunia manusia dan dunia halus bertemu tanpa batas. Setiap letupan, setiap desir angin di puncaknya, diyakini sebagai bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang hatinya bersih dan jiwanya tenang. Mereka menyebutnya gerbang yang hidup. Di kaki gunung, desa-desa tua masih berdiri dalam diam yang bijaksana. Anak-anak tumbuh dengan cerita bahwa di atas sana ada kerajaan tak kasat mata, istana halus yang dipimpin oleh sosok gaib bernama Eyang Sapu Jagat. Ia bukan dewa, bukan pula iblis, tapi penyeimbang antara manusia dan api yang bersemayam di perut bumi. Setiap tahun, orang-orang membawa sesaji, bukan untuk memuja, tapi untuk menjaga keselarasan. Karena mereka tahu, selama manusia ingat pada Merapi, gunung itu akan tetap tenang. Namun, malam-malam di lereng Merapi punya kisah yang berbeda. Kadang dari arah puncak terdengar gamelan samar, seperti dimainkan oleh tangan-tangan tak terlihat. Kadang terlihat barisan cahaya bergerak menuruni lereng, membentuk iring-iringan yang hilang begitu saja di tengah kabut. Penduduk tak lagi kaget, sebab mereka percaya itu bukan makhluk jahat, itu para penjaga alam yang sedang melintasi gerbang antara dunia. Di Merapi, yang tak kasat mata bukan berarti tak ada. Mbah Darmo, penjaga ritual di Dusun Kinahrejo, pernah berkata, gunung ini bukan marah, hanya berbicara dengan cara yang tak bisa kita pahami. Kata-kata itu sederhana, tapi mengandung kebijaksanaan yang dalam. Merapi tidak menghakimi siapapun, ia hanya menegur ketika manusia lupa diri. Dan setiap kali letusan datang, penduduk tahu, bukan api yang menghukum, tapi alam yang sedang menyeimbangkan dirinya. Sebab gunung, bagi mereka, bukan musuh, melainkan guru. Ada keheningan yang tak bisa dijelaskan di kaki Merapi. Keheningan yang membuat setiap orang yang datang merasa sedang diawasi, tapi bukan dengan rasa takut. Lebih seperti sapaan lembut dari alam yang sadar, seolah berkata, "Aku melihatmu, tapi apakah kamu masih ingat padaku?" Dalam kabut dan abu, di balik angin panas dan bebatuan hitam, ada kehidupan yang berjalan berdampingan dengan kita. Dan mungkin, di sanalah letak misteri sejati Merapi, bukan di apinya, tapi di kesadarannya yang hidup. Malam itu, bulan menggantung sempurna di atas puncak Merapi, membentuk lingkaran cahaya seperti cincin api di langit. Seorang pemuda bernama Ranu, pendaki dari Klaten, memutuskan untuk naik sendirian, bukan untuk menantang alam, tapi mencari jawaban yang tak ia temukan di dunia bawah. Sejak lama, ia bermimpi tentang seseorang berpakaian putih yang memanggilnya dari dalam kabut. Dan malam itu, entah kenapa, langkahnya terasa dipandu oleh sesuatu yang tak terlihat, seolah gunung sendiri sedang memanggil. Angin yang berhembus di lereng terasa berbeda, bukan sekadar udara, tapi seperti napas dari dunia lain. Kabut turun begitu cepat hingga lentera di tangan Ranu redup dalam hitungan menit. Di depan, jalan setapak yang biasa dilalui pendaki kini tampak seperti lorong panjang dengan cahaya biru di ujungnya. Langkahnya terhenti ketika mendengar bunyi gamelan lembut, tapi jelas, seolah berasal dari perut bumi. Ia menoleh, dan di antara kabut itu tampak barisan bayangan berjalan pelan, mengenakan kain batik, wajahnya samar, tapi setiap langkahnya
meninggalkan jejak cahaya di tanah. Ranu tidak berani bergerak, hanya menatap karena di hadapannya, antara kabut dan cahaya, ada dunia lain yang terbuka. Salah satu bayangan itu berhenti, lalu menoleh ke arahnya. Sosoknya tinggi, mengenakan ikat kepala merah dan sorot mata yang tak bisa dijelaskan tenang tapi dalam, seperti mata gunung itu sendiri. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah puncak yang diselimuti cahaya keemasan, lalu suaranya bergema tanpa suara. Jangan melihat dengan mata, tapi dengan hatimu. Ranu menutup mata tanpa sadar, dan seketika udara di sekitarnya berubah kabut, lenyap, gamelan, berhenti. Hanya ada hening dan degup jantungnya sendiri. Ketika ia membuka mata, di hadapannya terbentang sebuah dataran luas berwarna keperakan. Tidak ada pohon, tidak ada batu, hanya hamparan kabut bercahaya dengan puncak Merapi menjulang bagai istana api di kejauhan. Dari arah utara, barisan bayangan muncul kembali. Kali ini tidak berjalan, mereka melayang perlahan, membawa obor kecil yang tidak terbakar, tapi berpendar lembut. Ranu tahu, ia tidak sedang bermimpi. Ia telah melangkah ke tempat yang selama ini disebut orang sebagai alam halus, gerbang yang hanya terbuka bagi yang diizinkan. Sebuah suara lembut terdengar di telinganya, entah dari angin, entah dari pikirannya sendiri. Kau sudah melihat apa yang tak seharusnya dilihat. Dalam sekejap, cahaya di sekelilingnya pecah seperti kaca, dan tubuhnya terasa ringan, seperti jatuh ke dalam ruang kosong. Saat kesadarannya kembali, ia sudah berada di bawah lereng, dengan lentera padam di tangan dan kaki berlumur abu. Ia menatap ke arah gunung yang kini tampak tenang di kejauhan, dan perlahan berkata, Merapi bukan gunung biasa, ia adalah perbatasan. Merapi bukan gunung biasa. Ranu tak lagi memandang Merapi dengan rasa takut. Baginya, gunung itu bukan lagi sekadar batu, api, dan kabut, tapi tubuh dari sesuatu yang hidup dan sadar. Ia mulai mengerti apa yang dimaksud sosok penjaga tadi. Melihat dengan hati, bukan mata. Karena di hadapan alam, manusia bukan penguasa, hanya tamu yang harus tahu cara mengetuk pintu dengan sopan. Dan malam di puncak Merapi telah menunjukkan caranya. Dalam keyakinan leluhur Jawa, Merapi adalah pancer bumi, poros antara langit dan dunia bawah. Ia menjadi jembatan tempat roh, doa, dan niat manusia saling bertemu. Itulah sebabnya, setiap ritual, setiap sesaji, dan setiap doa di kaki gunung bukanlah bentuk penyembahan, tapi komunikasi bahasa kasih antara manusia dan bumi. Mereka percaya, selama Merapi dijaga dengan rasa hormat, maka gunung pun akan menjaga kehidupan manusia. Sebab keseimbangan tidak datang dari kekuatan, tapi dari keharmonisan. Ranu teringat kembali bunyi gamelan yang sempat ia dengar di antara kabut. Nada itu kini terasa seperti denyut jantung bumi lembut, teratur, penuh kesabaran. Ia menyadari, mungkin gamelan itu bukan musik dari dunia halus, tapi gema dari kesadarannya sendiri yang sedang terbangun. Manusia sering mencari tanda di luar dirinya, padahal alam hanya memantulkan apa yang ada di dalam hati. Gunung, air, dan angin hanyalah cermin tempat jiwa kita berbicara. Sejak turun dari gunung, Ranu tak lagi banyak bicara. Setiap kali ia menatap Merapi dari kejauhan, ada rasa teduh yang tak bisa dijelaskan. Ia mulai memahami mengapa para leluhur bisa hidup damai, meski berdampingan dengan api dan abu. Mereka tak berusaha menaklukkan alam, tapi menyatu dengannya.
Dan disitulah letak rahasia ketenangan, bukan pada kekuasaan, tapi pada penerimaan. Kini, Ranu menyimpan satu keyakinan dalam dirinya, bahwa setiap letusan, setiap getaran, setiap kabut yang turun, bukanlah peringatan, melainkan panggilan. Panggilan agar manusia kembali mendengar bukan dengan telinga, tapi dengan jiwa. Karena Merapi bukan hanya gunung yang hidup, tapi guru yang sabar menunggu murid-muridnya pulang. Dan di setiap hembus anginnya, ada doa leluhur yang masih berbisik. Selama kau hormat pada alam, alam tak akan meninggalkanmu. Ranu akhirnya mengerti bahwa gunung tidak pernah benar-benar marah. Yang marah hanyalah manusia yang tak mampu menerima perubahan. Merapi hanya menjalankan kodratnya, melepaskan tekanan agar bumi tetap hidup. Begitu pula manusia, ketika menahan rasa, amarah, dan kesedihan terlalu lama, jiwanya akan meledak seperti kawah yang tak terjaga. Leluhur selalu berkata, belajarlah pada Merapi, ia tak menyimpan, ia melepaskan. Api di perut Merapi bukan simbol kehancuran, melainkan kehidupan. Dari panasnya lahir tanah subur, dari letusannya tumbuh padi dan buah yang memberi makan banyak jiwa. Begitu pula dengan rasa sakit, ia bukan hukuman, tapi cara alam mengajarkan manusia untuk berbenah. Luka, seperti letusan, adalah cara jiwa mencipta ruang baru bagi kesadaran. Mereka yang memahami ini tak lagi mengutuk badai, mereka belajar menari di dalamnya. Ranu teringat bagaimana kabut di puncak Merapi bisa berubah dari menakutkan menjadi indah. Ia kini paham, semua tergantung pada mata yang memandang dan hati yang menerima. Ketika hati gelisah, kabut tampak seperti ancaman. Tapi ketika hati tenang, kabut menjadi selimut lembut yang melindungi dunia dari panasnya amarah bumi. Begitulah kehidupan. Apa yang menakutkan bisa berubah menjadi penuntun jika kita berhenti melawan dan mulai memahami. Dalam diamnya, Merapi menyimpan pelajaran tentang keseimbangan. Gunung tidak pernah egois, ia memberi hujan, tanah, udara, dan kehangatan tanpa meminta apapun. Namun ketika manusia serakah, menebang, menambang, dan melupakan rasa hormat, Merapi mengingatkan dengan cara yang ia tahu melalui api dan abu. Itu bukan kemarahan, tapi kasih sayang yang keras. Karena bahkan alam pun tahu, tak ada cinta tanpa teguran. Kini, setiap kali Ranu memandang Merapi, ia tak melihat gunung, tapi cermin dirinya sendiri. Kadang tenang, kadang bergolak, kadang diam, kadang meledak. Namun dari setiap letusan batin, selalu lahir kesadaran baru yang lebih dalam. Ia tersenyum kecil dan berbisik pada angin, aku pun bagian dari gunung, dan gunung pun hidup di dalam diriku. Karena sejatinya, manusia dan Merapi hanyalah dua bentuk dari satu kesadaran yang sama yang sedang belajar untuk tidak melawan, tapi mengalir bersama kehidupan. Senja menutup hari di kaki Merapi dengan lembut. Langit berwarna jingga keemasan, sementara angin membawa aroma tanah dan abu yang hangat. Ranu berdiri diam, menatap puncak yang diselimuti kabut tipis, seperti tirai antara dunia manusia dan alam halus. Tak ada rasa takut, tak ada tanya, hanya ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia tahu, ia sedang menyaksikan bukan sekadar gunung, tapi jiwa bumi yang masih bernafas bersama manusia. Ia teringat semua yang dialaminya, kabut yang menelan cahaya, gamelan yang berbunyi tanpa pemain, dan sosok penjaga yang tak berkata banyak, tapi mengubah segalanya. Kini ia mengerti,
Semua kejadian itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkan. Karena manusia modern terlalu sering melihat tanpa benar-benar melihat. Mereka mengira alam hanyalah benda mati, padahal setiap angin, batu, dan air membawa pesan. Pesan bahwa dunia ini hidup, dan kita adalah bagian dari kesadarannya. Ranu perlahan berlutut, menyentuh tanah yang hangat di bawah kakinya. Ia menunduk, menempelkan telapak tangannya pada abu yang lembut, seolah ingin mendengar denyut nadi bumi. Dalam hening itu, ia mendengar sesuatu, bukan suara keras, tapi bisikan samar, seperti doa yang dilantunkan oleh angin gunung, yang datang dengan hormat akan pulang dengan selamat. Air matanya menetes tanpa ia tahu kenapa, mungkin karena ia baru benar-benar merasa diterima oleh alam. Saat langkahnya meninggalkan kaki gunung, langit berubah ungu kebiruan. Cahaya terakhir dari matahari menyapu puncak Merapi, membuatnya tampak seperti altar suci di antara langit dan bumi. Ranu berjalan perlahan tanpa menoleh ke belakang, karena ia tahu, tak perlu melihat untuk tahu sesuatu masih bersama kita. Merapi bukan lagi gunung yang ia takuti, tapi sahabat yang akan selalu berbicara lewat diamnya. Dan dalam diam itu, manusia belajar cara mendengar. Dan untukmu yang sedang menonton kisah ini, jika suatu hari kau berdiri di kaki gunung, diamlah sejenak. Biarkan angin berbicara, biarkan bumi menyentuh hatimu. Tulis di kolom komentar, jika kamu juga pernah merasa bumi ini sedang berbicara padamu. Aku mendengar bisikan Merapi.